Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Diana Saputri, bisa dipanggil dengan Ibu Diana. Seperti pembelajaran kemarin, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran dari kalian ya. Alhamdulillah Sabrina hadir, Feti Hairun Nikmah hadir, Anwar Hadi hadir, Rashid Ridho, alhamdulillah hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Kan harusnya kita setiap tahun harus membayar zakat kan? Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Materi akan Ibu sampaikan melalui PPT yang akan ditampilkan melalui proyektor. Jadi yang pertama kita membahas mengenai pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah az-zaka, yang masdar dari kata zaka yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, dan juga bisa bermakna suci. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sekumpulan harta yang wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Sedangkan hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain. Zakat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan zakat mal. Di sini kita akan membahas mengenai zakat fitrah terlebih dahulu. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim setahun sekali berupa makanan pokok yang sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara. Mengeluarkan sebagian harta ini sebagai penyucian diri dari kebatilan dan kotoran yang bagi mereka yang telah melakukan ibadah puasa, juga sebagai rasa syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana mereka telah melaksanakan ibadah puasa dan membagikan harta mereka kepada orang-orang yang miskin. Hukum zakat fitrah adalah fardu ain, yaitu wajib dilaksanakan bagi semua orang yang beragama Islam, baik itu tua maupun muda ataupun anak-anak yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga adalah memiliki kelebihan harta untuk keperluan makanan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia maupun binatang pada hari raya dan siang harinya. Waktu dan hukum membayar zakat fitrah antara lain, yang pertama adalah waktu yang dibolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua yaitu waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga adalah waktu yang lebih baik ataupun sunnah, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Nah, waktu makruhnya yaitu dibayar sesudah hari raya tetapi sebelum terbenamnya matahari pada hari raya. Nah, yang kelima adalah waktu haram, yaitu sengaja dibayar sesudah terbenamnya matahari pada hari raya. Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak 1 sa' atau sekitar 2,5 kg untuk dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya adalah zakat mal. Nah, apa itu zakat mal? Mal di sini artinya adalah harta. Jadi zakat mal menurut etimologi ataupun secara bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia dimilikinya, dimanfaatkannya ataupun disimpannya. Nah, secara terminologi ataupun cara adalah benda yang dimiliki atau dikuasai dan dapat dipergunakan. Jadi zakat mal yaitu adalah zakat benda tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab ataupun ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal, bukan dengan cara yang haram. Yang kedua adalah harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misalnya melalui perdagangan atau usaha dan lain-lain. Yang ketiga adalah milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak ada campur tangan orang lain. Jadi apabila harta itu ada campur tangan dari orang lain, maka harta tersebut tidak wajib dijakati. Yang keempat adalah mencapai nisab, maksudnya adalah mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Misalnya zakat emas yaitu 93,6 gram, nisab zakat hewan ternak kambing itu adalah 40 ekor dan sebagainya. Yang kelima adalah sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Jadi apabila belum sampai setahun, harta tersebut tidak wajib dijakati. Nah, yang terakhir adalah sudah terpenuhi kebutuhan pokok, yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Jadi hartanya itu sudah memenuhi kebutuhan pokok. Nah, setelah kebutuhan pokok itu terpenuhi, apabila ada kelebihannya, maka kelebihannya itu yang diperlu dizakati. Selanjutnya yaitu yang berhak menerima zakat. Jadi yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan atau kelompok seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Quran, pada surah At-Taubah ayat 9, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau yang disebut dengan mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan ataupun musafir. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, dari ayat di atas, yang berhak menerima zakat dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Yang kedua adalah miskin, adalah orang yang memiliki harta akan tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah amil, adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pengelolaan pembagian zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan baru masuk Islam. Yang selanjutnya adalah budak, yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta untuk membebaskannya. Nah, yang selanjutnya yaitu garim, yaitu orang yang memiliki hutang sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang selanjutnya yaitu fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Nah, yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sedangkan dia sangat membutuhkan bantuan. Yang selanjutnya adalah identifikasi undang-undang zakat dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia. Jadi pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, bab 1 di ketentuan umum pasal 1 ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua adalah zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah muzaki, adalah seorang muslim atau badan usaha yang menunaikan
yang berkewajiban menunaikan zakat. Yang keempat adalah mustahik, adalah orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima adalah badan amil zakat, yang selanjutnya disingkat menjadi Baznas, adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Yang keenam adalah lembaga amil zakat yang disingkat menjadi Laz, adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Nah, dalam bab 1 di ketentuan umum pasal 2 ada beberapa poin penting pengelolaan zakat. Ya, jadi pengelolaan zakat itu berasaskan yang pertama adalah syariat Islam, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah kemanfaatan, yang keempat adalah keadilan, yang kelima adalah kepastian hukum, yang keenam adalah terintegrasi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Selanjutnya yaitu pada pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah, dalam bab 2 ada beberapa poin penting. Nah, yang pertama dalam pasal 5 yaitu untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas. Nah, Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berkedudukan di ibu kota negara. Nah, Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Selanjutnya yaitu pasal 6, Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara fungsional. Nah, dalam pasal 7, yang pertama adalah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Basnas menyelenggarakan fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Basnas dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Basnas melakukan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Jadi, berdasarkan undang-undang tersebut, maka zakat itu harus dikelola oleh negara melalui badan yang diberi nama Badan Amil Zakat atau BAS, atau lembaga amil zakat yang disebut dengan LAS. Nah, badan dan lembaga tersebut pada saat ini telah dibentuk kepengurusannya mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah maupun tingkat desa. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berkewajiban membayar zakat hendaknya dapat menitipkannya melalui badan ataupun lembaga zakat yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, jadi di sini ibu akan mendemonstrasikan bagaimana bacaan yang benar dalam membaca niat zakat fitri, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrizal zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, mungkin itu saja materi yang ibu sampaikan. Untuk minggu depan ibu mempunyai tugas, yaitu kalian harus mencatat harta benda yang wajib dizakati, yaitu maksudnya ukurannya dan waktunya serta kadarnya. Nah, harus dikumpul minggu depan, dicatat di dalam buku tugas menggunakan tulisan tangan. Untuk materi hari ini, apakah ada yang tidak paham? Jika ada yang tidak paham, silahkan angkat tangan dan ajukan pertanyaan bagaimana yang tidak dipahami dan akan kembali ibu jelaskan. Tidak ada yang bertanya? Oke, jadi di sini ibu anggap kalian semua telah memahami materi ini. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk minggu depan. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila Ibu ada salahan kata ataupun perbuatan. Mohon maaf, mohon rela sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.